para pelaku itu dari orang terdekat. Iya betul banget. Jadi orang yang kita percaya malah ya Bu biasanya. Ya. Dan kemarin ini di awal tahun ini ada korban usia 12 tahun 9 bulan, pelakunya ada 8 dan saat ini juga mengandung 3 bulan. Ternyata di Kabupaten Banyumas ini untuk kasus kekerasan terhadap anak itu paling tinggi itu kan di usia remaja ya Bu. Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Bastu, ketemu lagi sama kita di Geger Bastu episode ke-8. Ada yang spesial nih. Apa tuh? Hostnya baru. Hostnya baru guys, host yang lama masih ada, tapi kabarnya lagi mempersiapkan pernikahan. Jadi kita ada host pengganti, silakan perkenalkan dirimu. Silakan. Nama saya Bribtu Nimas dari Satreskrim Polresta Banyumas. Yes, ini adalah teman saya guys di Polresta Banyumas. Dia bekerja di Satreskrim ya. Betul. Kita satu liting sobat gibah. Betul. Kalau pokoknya udah gibah, Iya. kami kita. Sobat cilor. Iya betul. Oh, sobat micin kan. Sobat micin. Yes. Betul. Kita mau bahas apa nih? Tahu nggak? Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Agak sensitif ya guys. Betul, Agak betul. Ini spesial episode Geger Bastu kali ini karena kita bahasnya di luar lalu lintas. Betul. Baru kali ini nih di luar lalu lintas kita bakal bahas kekerasan seksual pada anak dan bagaimana cara mencegahnya. Dan kita pastinya kita nggak cuma berdua bahas itu, nggak mungkin juga sama yang cowok-cowok yang ada di sini kan. Pastinya kita akan ada narasumber yang terpercaya. Yes. Ada siapa nih? Ada Kanit PPA dari Satreskrim Polresta Banyumas. Kepada Ibda Metri Zulutami FC, silakan masuk. Selamat siang Mbak Dimas. Siang Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir di Geger Bastu Satlantas Polresta Banyumas. Di sini ganggu nggak sih Ibu waktunya? Oh enggak. Iya. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir. Kita bakal bahas tentang kekerasan seksual lebih khususnya kepada anak nih Bu. Sebenarnya dimaksud kekerasan seksual itu apa sih? Sebelum kita beralih ke kekerasan seksual, tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian kekerasan ya. Yes. Kalau pengertian kekerasan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang dimaksud kekerasan adalah segala perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis ataupun penelantaran ataupun seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, itu kekerasan. Sekarang kekerasan seksual ya, tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Itu yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana kekerasan seksual yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi di undang-undang itu banyak sekali itu kategori yang dimaksud pelecehan seksual itu apa, karena itu ada. Berarti semua itu kayak misal pelecehan seksual atau antara lainnya itu masuk dalam kekerasan seksual gitu ya Bu? Masuk. Jadi di situ juga ada. Yang dimaksud kekerasan seksual ada di antaranya pelecehan fisik, pelecehan non fisik, termasuk ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan. Itu merupakan termasuk. Terus di samping itu juga ada seperti pemerkosaan, kemudian perbuatan cabul, persetubuhan, kemudian yang bahasa lebih umum di masyarakat ya Bu. Itu banyak sekali kategori kekerasan seksual di situ. Aku tebak nih Bu Metri kan di unit PPA nih ya. Betul. Pasti sering ketemu sama anak-anak. Jadi suaranya tuh halus sekali. Ibu bisa lebih tinggi lagi suaranya biar kedengeran boleh. lebih jelas sama Besti Bastu di sana. Nimas ada pertanyaan nggak buat Bu Metri? Ada Ibu. Kebanyakan kan kasus-kasus seperti itu kan menimpa anak-anak di bawah umur ya. Iya betul. Bagaimana sih Bu cara mengetahui bahwa anak itu mengalami atau terindikasi
kekerasan seksual gitu Bu. Kadang kan kalau anak kan Susah, diem iya. atau tiba-tiba cuma yang nangis atau gimana, gimana caranya untuk kita mengetahui ternyata anak ini nih mengalami kekerasan seksual gitu. Iya. Mbak Dimas, Mbak Vicky ya. Ini mungkin pelajaran yang berharga untuk semua orang tua ya. Memang sebagai orang tua itu kita harus respect ataupun kita harus tahu apa yang dilakukan anak, apa perkembangan anak, apa perubahan yang terjadi dalam anak. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa anak itu mengalami tindak pidana kekerasan seksual? Tentunya kita sebagai orang tua harus meningkatkan atau kehangatan komunikasi terhadap anak. Sehingga ketika ada perubahan sedikit aja itu kita ngeh ya Bu. oh ini anak ada apa ya, sehingga kita tanya, Dek, kamu kenapa? Kamu apa? Kok nggak biasanya kayak iya, gini? misalnya tiba-tiba anak diam, ditanya, Dek, kamu kenapa? Nggak biasanya seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah ada kedekatan antara anak dengan orang tua, biasanya anak itu cerita, ini loh Bun, saya tadi ini, saya diginiin, saya dipegang ininya, saya gini. Nah, meskipun anak itu nggak tahu kalau itu termasuk pelecehan seksual. Nah, namun dengan karena itu sudah terjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, sehingga perubahan sekecil apapun orang tua pun bisa Pasti ngeh tahu. ya Bu, bisa Iya. tahu. Karena orang tua kan yang terdekat dengan anak Iya, ya Bu. iya, Jadi iya. pastinya apa-apa ceritanya Iya. harusnya ke orang tua. Iya, betul. Terus ketika anak mendapatkan suatu tindakan yang mungkin pelecehan itu pasti dia ada perubahannya. Ya, jadi pasti iya, ada ya, Bu. pasti. Iya, karena psikologis iya, karena biasanya kalau anak-anak itu mendapatkan suatu tindakan kekerasan itu biasanya dia di bawah ancaman. Iya, biasanya sama pelakunya itu kamu jangan bilang-bilang ya. Oh iya, Awas ya, benar. kalau kamu bilang-bilang ya. Nah, padahal dia kepengen ngomong, cuma dia takut. Makanya ya itu kalau memang ada sedikit perubahan ya sebagai orang tua kita harus peka gitu. Betul sekali guys, asik banget nih pembicaraannya. Kebetulan kita udah jadi orang tua ya, Iya, punya anak. iya, Jadinya iya. sambil belajar kita juga memberikan informasi buat Besti Bastu dan pastinya sangat bermanfaat. Iya, Apalagi betul. zaman sekarang kan semakin di luar nalar ya Bu Iya, perilakuannya. betul, Jadi iya. orang yang nggak kita duga ternyata orang tersebut yang melakukan tindakan yang nggak seharusnya dia lakukan sama anak-anak Iya, gitu. memang biasanya para pelaku itu dari orang terdekat. Ah ya betul banget. Jadi iya, orang yang kita percaya Iya, malah ya Bu betul, biasanya. betul, Bisa betul, tetangga betul. kita juga. Tetangga, Ayah kandung tukang juga dapur. bisa ada, Ayah ayah kandung. tiri juga ada. Apalagi fenomena yang kemarin terjadi di Banyumas itu ya Bu. Iya. Gak nyangka banget mbah-mbah guys, Iya, mbah-mbah betul, coba. Itu kan ini ya Bu, korbannya juga anak di bawah umur ya? Iya, jadi memang fenomena yang kemarin ada itu bukan yang pertama kali, namun ini sudah 2 kali. Jadi sebelumnya gitu. ada di daerah Cilongok, ini malah korbannya usia 15 tahun, pelakunya ada 9. Itu juga lansia semua ya. Dan kemarin ini di awal tahun ini ada korban usia 12 tahun 9 bulan, pelakunya ada 8 dan saat ini juga mengandung 3 bulan. Oh Ya, gitu. Itu turut salah lansia satu semua. pentingnya juga ya Kak. Ternyata pelaku itu Nggak benar-benar memandang nggak umur. memandang umur, Iya, entah betul, itu betul. muda, entah itu tua, benar-benar harus berhati-hati banget kayaknya ya Kak ya. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang seru ini, kita punya live performance dari salah satu anggota Satlantas Polresta Banyumas. Mari kita saksikan penampilan dari Bang Cassandra. Check this out. Dalane rame atiku sepi, angen-angen tresno dibales tresno, nyatane tresno dibales matur nuwun. Wis nyaman sempet sayang kok malah ngilang. Meh lunga angel bertahan loro, nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa sing jebul tak rasane dhewe. Kepacut sayang ngei harapan kowe milih liyane. Langite peteng udah
Ujane soyo terus klepus tekan hatiku, cedake karo aku nanging atimu tinggo wong liya. Wis dalane dadi pelarian, tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane, bagian sing larani aku wae. Langite peteng, ujane soyo terus klepus tekan hatiku, cedake karo aku nanging atimu tinggo wong liya. Wis dalane dadi pelarian, tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane, bagian sing larani. Wis dalane dadi pelarian, tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang, bagianmu koyo biasane, bagian sing larani aku wae, bagianmu koyo biasane, bagian sing larani aku wae. Tadi penampilan live performance dari salah satu anggota Satlantas Ibu, dari Bang Cassandra, yang suaranya udah keren-kerennya kayak pisang Pontianak. Iya, kayak enak banget Luar editingnya biasa udah ya. Besok next kamu loh yang nyanyi loh. Ini juga bisa nyanyi guys, tunggu live performance-nya ya. Aduh, udah berat. Oke, selanjutnya Kak. Kita punya guest star lagi, punya narasumber lagi Ibu. Kita bakal lebih mendalami lagi nih, mengorek lagi tentang bagaimana sih cara mencegah kekerasan seksual itu. Pada anak-anak. Kita ada siapa nih? Ada dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas selaku tenaga pendamping korban kekerasan berbasis gender dan anak. Kepada Ibu Mariawati Esos, dipersilakan Silakan. bergabung. Selamat datang. Ibu apa Mbak nih? Mbak aja ya. Masih muda, masih muda. Masih muda. Iya. Mbak Maria ya. Iya. Oke, Mbak Maria, terima kasih sudah berkenan hadir di Geger Bastu ini. Kita bakal bahas tentang kekerasan seksual pada anak khususnya dan bagaimana cara mencegahnya. Dan karena ini kan di zaman sekarang kan makin marak ya terjadi, apalagi pelakunya itu orang yang nggak kita duga. Betul. Jadi itu kan harus kita cegah nih, nggak mungkin kita biarkan ya, karena Betul. pasti merusak mental dan kesehatan dari para korban. Jadi Mbak Maria nih di UPTD PPA itu perannya gimana sih dalam mendampingi kasus-kasus kayak gini? Ya. Untuk di UPTD PPA sendiri, saya sebagai pendamping untuk kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk UPTD PPA sendiri adalah unit layanan yang dibentuk di daerah untuk melindungi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan, dan membutuhkan perlindungan
khusus dan layanan lainnya. Oh gitu. Jadi UPTD PPA bener ya? Iya, UPTD PPA benar. Berarti ini di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau gimana? Iya, kalau di kabupaten kita di bawah Dinas DPP KPP 3A. Oh ya. Untuk kementeriannya kita di bawah KPPA RI. Oh jadi apa sih ya cara dari UPTD PPA ini melakukan pendampingan itu apakah berjalan sendiri atau bersama-sama dengan unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas atau gimana diceritakan monggo? Iya. Dalam melaksanakan tugasnya, yang tentu UPTD PPA tidak bisa berjalan sendirian. Yang jelas kita selalu bersinergi, partner. Selalu bersinergi dengan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak lainnya. Salah satunya adalah Polresta Banyumas, gitu, unit PPA khususnya. Kalau misalkan kami dalam hal ini kan fokus untuk pemulihan korban, misalkan korban dalam kondisi terpuruk, depresi dan lain sebagainya, nanti kita fasilitasi untuk konseling psikolog, terus layanan kesehatan untuk visum. Nah, terus terkait dengan proses hukumnya, nanti kita koordinasi langsung dengan Polresta Banyumas. Atau misalnya ternyata kasus yang terjadi di Banyumas ini merupakan bukan kewenangan kami atau adalah pendatang gitu kan, penduduk pendatang, kita juga biasanya akan merujuk korban tersebut ke kabupaten terkait. Gitu. Nah, nanti itu menjadi kewenangan SPT Pemprov Jawa Tengah gitu. Kalau misalkan lintasnya sudah provinsi ya nanti kewenangannya kementerian. Oh gitu. Jadi lebih ke pendampingan untuk pemulihan kesehatan jiwa korban Iya, mental ya. jadi ini Mbak Maria luar biasa ya Mbak Vicky. Jadi Gimana ketika PPA kan ini perkaranya nggak mesti siang malam, bahkan tengah malam. Tiba-tiba Kalau gitu ya, ada Bu. korban datang, saya pasti panggil Mbak Maria untuk mendampingi korban. Jadi panggilan. On call gitu ya. Iya, on call. Bisa 24 jam berarti Iya, ya. 24 jam ya. Karena kan kasusnya nggak mesti terjadi pagi hari, siang hari gitu ya, Bu. Karena hari Tiba-tiba. libur, mesti iya. saya panggil Mbak Maria karena memang untuk pemeriksaan anak itu kan harus ada pendampingan. Iya. Nah, itu dari UPTD PPA. Oh, berarti dari Iya. UPTD PPA itu untuk melakukan pendampingannya itu apakah kepada korban yang sudah melapor atau bagaimana nih Bu? Kalau Iya. misalnya baru tahu nih anak ini terindikasi nih, Iya. nah dia belum melakukan pelaporan gitu, itu langsung bisa dampingi untuk melakukan pemulihan atau gimana alurnya? Kita biasanya kan ketika kasus datang kita kan melakukan assessment ya, namanya need assessment. Nanti kebutuhan korban seperti apa. Kalau misalkan belum ada pihak keluarga ataupun pihak terdekat yang melapor, biasanya saya langsung call Bu Metri. Oh, saling on call. Saling berhubungan. Ini nih keluarganya belum mau melapor nih Bu, gimana baiknya gitu. Terus kalau misalkan nanti perlu penanganan lanjutan ya nanti kita tetap dampingi gitu. Terus kalau di UPTD PPS sendiri itu kan juga ada shelter atau rumah perlindungan sementara gitu. Oh, ada kayak penampungannya? Iya, ada aman, penampungan rumah aman. rumah Rumah aman namanya. Oh gitu. Oke, terus Bu Metri nih, kan Bu Metri udah sering menangani kasus-kasus itu ya, lebih khususnya anak-anak. Anak-anak itu kan dia masih pengetahuannya masih terbatas ya Bu. Terus komunikasi kan juga paling dia mau ngomong cuma orang yang dia kenal. Itu gimana sih cara menggali informasi dari anak yang sudah menjadi korban kasus tersebut ya gitu? Oh iya. Sesuai dengan pengalaman saya selama di unit PPA, memang kalau kita menangani anak itu harus khusus ya. Iya. Karena anak itu kan dia mesti cenderung tertutup ketika dengan orang yang baru dia kenal. Iya, betul. Jadi kita harus menjalin rapot atau menjalin kedekatan atau menjalin kehangatan terhadap anak itu tersendiri. Jadi dibikin anak itu nyaman dengan kita, ya kan? Ya kita istilahnya pendekatan dulu terhadap anak, terus kita komunikasi sesuai dengan bahasanya anak. Nah, ketika anak sudah merasa nyaman, ketika anak sudah merasa enak, kan kita komunikasinya juga enak. Pelan-pelan dia akan bercerita gitu. Tapi Berarti sudah mendapatkan rasa percaya dari iya, anak betul. ya, Bu? Ya, kita juga harus meyakinkan anak bahwa kita akan membantu dia, kita orang yang melindungi dia, Aman gitu ya, aman. Bu? Nah, dia merasa Oh, aman. iya. Makanya di unit PPA juga ada ruangan khusus terkait dengan pendidikan anak. Biar anak tersebut merasa Iya, nyaman, akhirnya betul. dia mau bercerita, Iya, karena betul. merasa oh aku aman di sini untuk cerita gitu ya. Terus Bu. biasanya juga kalau memang kita sedang repot atau sedang bukan repot ya, memang kita sedang banyak ataupun kita yang memang anak itu sudah kebutuhan khusus gitu, pasti saya langsung panggil Mbak Maria. Iya, untuk Mbak Berarti ini ada kiatnya di-counseling juga dulu, ada ya, iya, Mbak, di ya? counseling dulu kayak gitu. Iya. Kalau Walaupun dari kadang- Mbak Maria, kiatnya gimana nih? Kayak dalam hal apa Mbak? Menggali informasi secara detail dari anak kan
berarti nggak cuma sekali 2 kali pertemuan ya, Bu? Iya. betul. Kalau di UPT DPPS sendiri kan juga ada psikolog klinis ya Mbak. Ada psikolog klinis yang memang yang expert menangani dan nanti bisa hasilnya itu memang bisa digunakan untuk penunjang hukumnya ya Bu. Jadi kita bisa dapat detail-detail terkait dengan kronologi kasusnya juga dari situ juga. Oh iya, karena kalau anak yang sudah terlanjur jadi korban tersebut biasanya ke orang tuanya pun dia tutup ya, Bu, tutup mulut kayak apalagi dengan orang-orang baru Iya, ya. betul. saya jangan sampai cerita nih malu karena itu kan udah mencoreng ibaratnya ya Bu. Terus Pasti ini Mbak Fi, kalau anak korban itu nggak boleh banyak yang gali karena dia Oh, semakin gitu. banyak yang gali semakin dia ada trauma. Iya, jadi kita juga harus hati-hati kalau menangani anak. Jadi nggak sembarang kita nanyain gitu nggak, tapi mending langsung ke ahli, misalnya kita konseling dulu baru kita tanya. Tapi kalau misalnya semua nanya dia semakin trauma malah justru dia semakin menutup diri. Oh iya, jadi karena memang dia ada harus perlakuan bercerita khusus. terus Iya, menerus dan betul. pasti mengingat yang sudah iya, terjadi betul. ke Iya, dia gitu ya Bu. Oh iya. Ini banyak banget ilmu yang kita dapat dari Iya, Kak. pembahasan ini ya. Semoga bermanfaat buat Besti Bastu. Terus gini Mbak Maria, tadi yang disampaikan bagaimana sih cara memulihkan, terutama pasti kan kalau korban itu kan mentalnya kena ya. Iya. Memulihkan mental korban yang terutama kalau korbannya tuh anak-anak. Kalau misalnya luka fisik kan bisa diobatin pakai obat merah, Hansaplast gitu ya. Nah kalau mental tuh gimana Mbak Maria, kiat-kiatnya? Kalau memulihkan mental anak, biasanya kami setelah pertama kali melihat kondisi anak gitu ya, kalau misalnya masuk ke kondisi depresi atau lain sebagainya, kita biasanya langsung panggil psikolog klinisnya untuk menangani langsung gitu. Nah nanti berdasarkan pertemuan pertama, biasanya kan ada rekomendasi dari psikolog klinisnya untuk misalnya ada terapi lanjutan atau misalnya ada juga korban yang arahnya untuk mengakhiri hidup, bunuh diri, terus menyakiti diri sendiri, itu kan juga banyak juga. Nah kita biasanya langsung rujuk ke rumah sakit rekanan. Jadi kita di sini kan juga bekerja sama dengan rumah sakit daerah ya, RSUD Margono, RSUD Banyumas, RSUD Aji Barang. Nah kita langsung rujuk ke sana. Oh gitu. Ini Mas ada pertanyaan nggak? Gini untuk Mbak Maria ya, bagaimana sih menurut Mbak Maria itu salah satu pencegahan yang dapat dilakukan agar anak-anak kita nih dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual gitu? Bagaimana cara membentengi anak-anak kita lah gitu? Iya. Ya, soal anak ya, kebetulan saya juga punya anak 3 tahun. Jadi cewek apa cowok Mbak? Cewek. Jadi kalau misalkan melihat kondisi saat ini kan agak ngeri juga ya sebagai seorang orang tua ya. Betul. Kewajiban mendidik anak itu kan ayah dan ibu ya, tidak hanya ibu saja. Jadi kalau sudah melihat perjalanan selama ini, kasus-kasus yang kita tangani ya Bu, mungkin arahnya ke komunikasi sih Bu. Membangun komunikasi dengan anak. Karena ternyata komunikasi sekecil apapun itu responnya anak pada kita tuh sangat baik gitu. Jadi kan kebanyakan kasus yang terungkap itu sebenarnya karena dari komunikasi biasa sehari-hari gitu. Misalnya hari ini kamu di sekolah ngapain aja, terus ketemu siapa aja, terus ada nggak teman yang nakal. Kalau itu dilakukan secara rutin setiap hari, biasanya kan anak akan lebih terbuka kepada kita gitu. Ya berarti cerita sekecil apapun Iya. Jadi bangun setiap hari itu pastikan ada cerita dengan anak gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai ibu bekerja juga kadang-kadang udah pulang ke rumah udah pusing gitu. Pikirnya pingin selonjor. Iya gitu. Betul. Nah, terus sebagai orang tua juga harus peka, itu yang pertama, peka terhadap perubahan fisik anak gitu kan. Karena kebanyakan untuk korban usia 4 tahun, 3 tahun itu kan karena kepekaan orang tua. Misalnya kadang-kadang kan ada tuh anak yang misalnya pipisnya sakit tapi ada orang tua yang paling karena jatuh atau karena apa. Tapi ketika orang tua yang peka kan kadang-kadang sampai dilihat, diperiksa kok merah, kok ini gitu. Nah, itu kan salah satu dari situ. Terus misalnya ada lebam atau ada apa, nah itu sebagai orang tua juga harus peka. Intinya harus lebih aware sama anak sih. Jadi perubahan sekecil apapun, kayak misal perubahan dari sikap tiba-tiba diem gitu kan harus peka, ini tuh ada apa, kenapa gitu. Dan kalau selama ini kan komunikasi yang dibangun orang tua kadang-kadang kan hanya monoton itu tuh saja ya, terkait dengan kegiatan sehari-hari gitu. Coba Dek makan, Dek nyapu, atau Dek bangun, Dek sholat. Itu jangan hanya itu saja gitu, tapi bangun kayak sama sahabat saja gitu. Jadi dia nggak segan buat cerita. Apalagi untuk usia remaja ya Bu. Karena ternyata di Kabupaten Banyumas ini untuk kasus kekerasan terhadap anak itu
paling tinggi itu kan di usia remaja ya Bu. Di usia remaja itu sangat rawan gitu. Nah jadi ketika anak-anak kita sudah mengenal pacaran, sudah mengenal gadget gitu, pasca pandemi COVID itu kan setiap anak dikasih HP ya Mbak. Betul. Nah, Karena semua serba online. iya, nah itu tuh harus sangat hati-hati gitu. Jadi kalau anak tiba-tiba cerita soal pacar ya sebagai orang tua jangan dianggap tabu hal itu gitu. Iya. Kita terima saja ceritanya, kita gali, kamu pacaran sama siapa sekarang? Harus jelas gitu iya, ya. jangan anak kecil kok pacaran, jangan nanti malah backstreet itu kan lebih bahaya. Iya, Iya, justru lebih malah bahaya. menutupi semuanya seperti di depan orang tuanya dia nggak pacaran, tapi ternyata di Iya. belakangnya Di belakangnya, lebih seram. lebih seram Iya, itu. Itu bahaya ya Bu. Apalagi zaman sekarang yang namanya Iya. pacaran ya Bu. Nggak kayak Gak kayak dulu. Emang dulu gimana? Iya. Ya kalau dulu ya cuma surat-suratan. Iya. Ya, tapi tadi juga disampaikan selain komunikasi ini sangat penting juga, yaitu pendidikan seks usia dini. Oh iya, betul Jadi banget. dari kecil kita sudah sebagai orang tua memberikan edukasi seksual secara dini kepada anak sesuai dengan usianya. Oh ya. Menurut Bu Metri nih, bagusnya itu edukasi pendidikan seks sejak dini itu apakah disampaikan dari sekolah ataukah dari orang tua atau gimana sih yang lebih Iya. apa sih ya lebih kena gitu ke anak iya. Bu? Ya, lebih mengena itu dari keluarga ya. Dari sekolah juga iya. Jadi dari keluarga sejak usia dini 3 tahun sampai 5 tahun itu ada bahasa-bahasa tubuh yang mungkin disampaikan kepada anak. Oh, iya. Sesuai dengan bahasanya kan kadang ada yang tanya ini apa, kadang sebagai orang tua ditabukan ya, tapi lebih baik dibicarakan itu. Oh ini nggak boleh deh, ini namanya ini nggak boleh. Oh iya. Nanti kalau ada dipegang sininya, adek teriak ya, adek lari ya, kayak gitu. Iya, ini nggak boleh dipegang. Jadi gitu. anak kan Iya. memorinya kan emas gitu Iya, ya. Jadi betul, pasti kalau betul. diajarin sekali dia langsung oh iya kata bunda aku nggak boleh ini. Iya, nggak boleh ini. iya, betul, Kok dia betul. megang pasti kan Iya. aku tadi dipegang sama ini kan Iya. jadi lebih gampang Iya, buat betul. sharing gitu Iya, ya Bu. betul, Oh betul. iya iya tuh nih pelajaran tuh. Sangat-sangat ini ya memberikan kita banyak informasi Iya, ya. karena nggak cuman ke anak perempuan aja ya, Bu. Iya, anak betul. cowok Laki-laki juga kan juga. anak Iya, cowok bisa iya, jadi betul. korban. Iya, betul. Jadinya kita harus benar-benar memberikan pendidikan seks sejak dini itu baik ke perempuan maupun anak perempuan maupun anak Anak laki-laki. laki-laki, Itu sama-sama betul. pentingnya. Terus ini Bu Metri, misal nih terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual, entah itu korbannya anak atau apa, pokoknya ada nih kasus itu. Gimana sih alur pelaporannya biar bisa langsung ditangani sama unit PPA, didampingi sama UPTD PPA? Ah ya, baik untuk misalnya korban itu anak ya kekerasan seksual, itu bisa langsung datang ke Satreskrim ataupun ke SPKT Polresta Banyumas, itu dengan membawa identitas anak ya. Nah kalau karena ini korbannya anak, berarti yang melaporkan wali ya, orang tua atau walinya. Nah silakan nanti untuk datang saja membuat laporan pengaduan, nanti kami akan melakukan pemeriksaan, kemudian nanti ketika ada korban anak kami langsung menghubungi UPTD PPA untuk dilakukan pendampingan. Jadi nanti ketika melaksanakan pemeriksaan itu didampingi oleh UPTD PPA dan orang tua di situ. Nah, terus kami nanti akan melakukan pendalaman lagi, termasuk kita melaksanakan visum, termasuk kita kalau ini pelaku anak ya, kalau pelakunya juga anak, kita koordinasi dengan Bapas untuk melaksanakan litmas atau penelitian masyarakat. Iya, jadi itu untuk korban anak. Tapi untuk korban dewasa, alurnya sama, yang melaporkan dari korban itu sendiri. Oh, iya. gitu. Berarti gini Bu, misalkan korbannya anak nih, Iya. ada nggak anak kan sama kantor polisi kan takut ya, Iya. misal ayo laporan kantor polisi, enggak saya takut. Misal orang tuanya atau walinya mau melaporkan tapi anaknya nggak ikut dulu, gimana Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau misalnya kondisi seperti itu orang tuanya melaporkan dulu, nanti kami setelah itu kami biasanya menghubungi UPTD PPA, Mbak minta tolong dong itu ada anak ini nih, nanti biasanya didatangi oleh Mbak Maria, nanti ketika anak siap baru dibawa ke sini. Yang penting wali atau orang tuanya itu membawa identitas anaknya Iya, ya Bu? iya betul. Oke, terima kasih Bu Metri dan Mbak Maria sudah berkenan hadir di sini bergabung sama Geger Bastu Satlantas Polresta Banyumas, memberikan banyak informasi, banyak edukasi, banyak pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada nggak pesan-pesan dari Bu Metri maupun Mbak Maria untuk Besti Bastu di luar sana? Ya. Baik, pesan untuk para orang tua diantaranya adalah yang pertama,
jalinlah komunikasi yang hangat dengan putra-putri kita, sehingga terjalinnya komunikasi yang baik, anak akan lebih terbuka. Kemudian yang kedua, tingkatkan pengawasan terhadap anak, sehingga kita mengetahui apa kegiatan anak di luar. Kemudian yang ketiga, silakan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian ketika mendapati atau mengetahui anak mendapatkan kekerasan seksual, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, silakan berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai anak, perkembangan anak dan sebagainya. Dan yang kelima, berikan kepada anak untuk tidak terpengaruh terhadap iming-iming berupa uang atau makanan, sehingga anak mau diajak untuk dilakukan perbuatan pelecehan seksual, mungkin itu. Untuk Mbak Maria mungkin ada yang mau disampaikan terkait pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Iya. Untuk sobat Batsu ya ini namanya. Besti Bastu. Oh iya, Besti Bastu di luar sana, untuk masyarakat umum di Banyumas, jangan ragu untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak ataupun kasus kekerasan gender. Iya. Kalau misalkan masih ragu untuk datang ke kantor polisi, bisa juga untuk berkonsultasi hukum di kantor UPTD PPA yang ada di Jalan Karangpucung di daerah Samsat, atau menghubungi hotline kami atau ke dinas DPP KPP 3A. Oh iya. Untuk para korban di sana yang masih ragu-ragu atau takut untuk melapor, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena di sini kami pemerintah daerah beserta kepolisian selalu ada untuk para korban, dan kita sama-sama untuk memberikan pemulihan kepada korban supaya bisa hidup berkelanjutan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Benar-benar pembahasan kali ini tuh daging ya isinya ya, dari upaya pencegahan, dari apa itu kekerasan seksual, apa yang termasuk di dalamnya, bagaimana cara memberikan edukasi pada anak. Untuk biar tidak terjadi hal tersebut. Pokoknya semuanya tuh ada di sini ya Bu. Untuk nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan. Satreskrim ada hotline-nya kan ya Bu? Ada. Bisa disampaikan ke hotline-nya Satreskrim atau media sosialnya Polresta Banyumas juga bisa ya Bu, nanti akan segera dijawab. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Ibu Metri, Mbak Maria. Semoga di lain kesempatan bisa lagi bergabung di Geger Bastu ini membahas lain lagi. Tidak hanya membahas tentang kekerasan seksual pada anak, ada PPA ini kan masih banyak lagi yang bisa dibahas ya Bu. Dan kepada Besti Bastu di luar sana mungkin ada yang mau memberikan kritik, saran atau masukan agar Geger Bastu lebih baik ke depannya, atau pertanyaan bisa ke nomor aduannya Satlantas ada di 081 127 59798, dan ada Instagramnya Satlantas_Polresta Banyumas. Polresta Banyumas. Mohon maaf MC baru. Iya, maaf ya. Jadi karena salahnya 2 kali, gajinya setengah. Oh iya, oke lah, yang penting 2 kali lagi. Atau ada di Twitternya di Satlantas_Banyumas. Bisa disampaikan di situ. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan episode kali ini memberikan banyak manfaat untuk masyarakat di luar sana, dan kepada para orang tua lebih aware lagi kepada anaknya agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Iya, Terima betul. kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum. Sukses.